Oke. Kembali lagi bersama saya, Sang Serigala. Au. Ya, kembali lagi bersama saya, Sang Serigala, host kita, yang akan kembali menceritakan hidupnya yang betul-betul mengerikan, dimana hidup sang host kita ini disiksa oleh badut-badut dunia ini ya, iblis ya, dunia dan akhirat, pimpinan dan yang dituakan. Wah. Jadi perkenalan dulu, nama saya Irwan. Saya lahir tahun 89 ya. Tumbuh besar di kota Sulawesi, kota Batam, sampai sekarang. Jadi saya ini seharusnya orang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi bagi sebagian orang itu hidup saya itu nggak biasa gitu. Makanya harus dibikin biasa gitu. Dan mereka itu menancapkan paku-paku yang menurut mereka itu seharusnya hidup orang seperti saya ini seperti yang mereka mau lah ya. Dan mereka itu banyak contohnya ya. Orang-orang seperti saya ini jadi apa gitu, diapain mereka ya. Walaupun terlepas dari itu semua, manusia-manusia seperti saya ini tetap berusaha keras, tetap berprestasi membangun kehidupan di dunia ini ya. Kecuali memang untuk orang-orang yang gak seberuntung saya lah. Jadi saya itu setiap hari dibunuhi ya, dibunuh, dihidupkan agar mau tunduk pada dunia atau akhirat. Nah, kalau nggak fisik, kesadaran saya, kalau nggak sekaligus dua-duanya. Wih, gila. Nah, jadi teman-teman di luar sana yang mendengar cerita saya ini, ya sekaligus juga pengakuan kalau saya itu tidak ada dendam sama sekali. Saya pergi baik-baik meninggalkan dunia ini, dan dengan begitu saya harapkan di belakang saya tidak ada lagi yang namanya huru-hara, terutama permasalahan yang menyerang saya ini pindah ke keluarga kandung saya ya. Jadi harap berbelas kasih lah. Kalau memang kalian iblis juga gitu, setidaknya kasihanilah ya. Bagaimanapun iblis, dia punya rasa. Jiwa memang tidak punya rasa, tapi iblis kan punya rasa, dan rasa itu kasihan. Tidak apa-apalah kalau terpaksa dikasihani seperti benda gitu. Yang penting mereka masih bisa hidup, melanjutkan hidup di dunia ini ya. Sementara saya sendiri akan segera pergi dari dunia ini. Saya memang dari dulu sudah nggak sanggup berhadapan dengan dunia ini dari diri saya sendiri.
Jadi yang manapun kalian ya, setidak-tidaknya kalau kalian memang iblis, sesuatu yang berperasaan ya, bunga-bunga dari yang namanya hawa nafsu, kasihanilah keluarga saya. Kalau kalian kesal sama saya, jijik, sudah saya tebus dengan nyawa saya ya, saya bersumpah itu akan terjadi ya. Jadi saya harap penderitaan saya yang berpuluh tahun dan saya tebus, saya tutup dengan nyawa saya, tidak lagi menjadi permasalahan di belakang sehingga keluarga saya diincar sana sini. Nah, kembali ke pokok pembicaraan kita. Jadi saya ini sudahlah begitu nasib saya ya kan, nggak tahu dari awal itu memang saya itu diincar dari tahun 89 itu. Ditambah lagi saya akhirnya diberi kesempatan itu justru bicara aneh-aneh gitu ya, bagi orang yang seperti saya ya ngerti lah, tapi mereka itu nggak ngerti karena mereka ini kan pimpinan dan yang dituakan ini kan dunia akhirat. Mereka ini kan benar dan salah gitu, mata sebelah ya. Jangankan realita yang kompleks gitu, benda satu objek dari realita aja itu mereka lihatnya itu mata sebelah gitu ya, benar salah, salah benar gitu. Kalau dari sisi kanan, kanan kiri kan, jadi kalau dari sebelah kiri, kiri kanan gitu. Seperti itulah mereka. Jadi makanya saya pun karena terpaksa juga gitu. Untungnya itulah realita kita ya, keberadaan manusia dihitung di dalamnya. Manusia ini ada yang isi dalam kesadarannya itu benar dan salah gitu, yang seperti tadi itu. Dan mereka ini memang nggak mampu menyadari realita gitu, nggak memiliki kemampuan membedakan diri dari lingkungan gitu, mengamati perubahan data yang ada di luar diri sembari yang mengamati yang terjadi di dalam diri gitu. Pokoknya saya tuh ngomong plong-plong aja gitu, versi realita, tapi karena kesadaran mereka modelnya kayak gitu ya, mereka ya itulah modelnya. Kalau nggak kemauan akal kan, tahu gitu ya. Ya mereka taunya itu diomongin jelek gitu. Padahal itu bukan diomongin jelek, itu ampun. Namanya juga realita ya, sesuatu yang kompleks ya. Diomongin jelek itu nggak ada ujungnya sama sekali gitu. Anggap aja lah, kalau saya memang ngomong jelek, kalian itu udah jadi abu gitu. Itu bukan jelek lagi gitu. Tapi kan saya berani bicara kayak gitu kan karena di dunia ini kalian yang berkuasa gitu. Dan saya sendirian gitu. Mungkin saya ini bisa dibilang itu pamitannya sang pencipta, itu surga gitu dari umat manusia sebelum dunia ini dihancurkan. Karena saya ini ketimbang orang-orang seperti saya zaman dulu itu kan sukses-sukses, tapi ya gagal juga gitu. Karena memang muslihat iblis itu kan hebat gitu. Agama aja, kata-kata Tuhan aja berbelok gitu ya. Udahlah secara normal aja kesadaran mereka itu berbelok gitu secara otomatis. Kalau nggak ke kanan ya ke kiri gitu, kiri kanan, kanan kiri gitu, benar salah, salah benar gitu. Apalagi ini sambil dijaga gitu ya. Kiri kanan yang dilakukan, yang diawasi itu kanan kirinya gitu. Atau yang dikerjakan kanan kiri, yang diawasi itu, yang disimpan dalam-dalam pendam itu kiri kanannya gitu.
Nanti kalau ke pojok, yalah ini. Padahal itu satu gitu. Dari sekian banyak sesuatu di realita gitu. Sesuatu yang kompleks gitu. Ya tapi mau bagaimana lagi ya. Itulah realita kita ya, berhadapan sama kemauan dan akal ya. Nggak ada satupun yang ini yang sanggup berhadapan dengan kemauan sama akal itu, hawa nafsu. Kemauan sama akal itu memang padahal itu satu juga itu. Kemauan akal, akal kemauan gitu. Ide, taktik, ilham itu. Cara, ilmu, hafalannya itu semua itu. Jadi saya pamit baik-baik aja lah. Bagaimanapun saya diperlakukan selama ini, saya tidak peduli karena memang dari awal saya itu udah muak sekali sama dunia ini. Nggak ada istilahnya saya itu mau lama-lama di dunia ini. Jadi kebetulan pas ada masalah ini, karena sebelumnya kan saya kan nggak tahu gitu. Kok dunia persepsi ini cepat sekali ketemu saya gitu sebagai orang normal. Jiwa itu kan hanya jiwa yang normal di dunia ini. Meskipun dia dikuasai, diperbudak iblis sekalipun, dia tetap normal gitu, tetap menjadi dirinya sendiri gitu. Ya, dan selama ini memang kita itu diperintah dari surga itu untuk main ini namanya main ala-ala mata-mata gitu, menyamar gitu, mission undercover. Nah, jadi kita itu menyamar menjadi manusia sama seperti mereka gitu. Awas ketahuan ya, sebagai jiwa selesai kamu. Yang kiri kanan mau beginiin kamu, yang kanan kiri mau beginiin kamu, dunia mau beginiin kamu, yang akhirat mau beginiin kamu. Nanti mereka kompak juga kok. Jadi ya kalau nggak jadi abu ya jadi arang gitu. Dan hati-hati itu nggak bisa ya. Bagaimanapun kita itu nggak bisa yang namanya kita berhadapan sama sesuatu yang nggak sadar gitu. Strategi hebat kayak manapun pasti hancur dibuatnya. Jadi makanya di dalam agama itu diperkenalkan damai, ikhlas, tulus ya, tawakal gitu. Nggak terlalu menonjol gitu. Ya. Karena kalau Anda menonjol, Anda ketahuan sebagai seseorang yang normal, selesailah kau ya. Banyak contohnya di dunia ini ya. Bahkan dengan jabatan yang hebat kayak presiden pun celaka juga dibuat sama orang ini. Ya. Jadi hati-hatilah. Jadi kalau Anda orang normal ya, jelas 9 golongan. 9 golongan itu bukannya dia bergolongan beribu-ribu gitu, enggak ya. 9 golongan itu dia 9 orang dari ribuan orang gitu. Nah, cobalah 9 orang dari ribuan orang dengan kesadaran yang modelnya kayak gitu. Dipikirnya itu
semua sama gitu ya. Namanya juga mereka kan pikiran, bukan kesadaran gitu. Pikir kiri kanan, kanan kiri gitu, begini supaya begitu, begitu supaya begini. Ya mereka itu pasti kaget gitu. Dan mereka itu selama ini tanpa mereka sadari, mereka itu selalu mengagung-agungkan Tuhan mereka gitu ya. Kalau Tuhan ini didasarkan pada artian penciptaan gitu ya, atau paling sederhana dari penciptaan, yaitu sosok yang bisa diandalkan lah. Itu kita itu ada dua gitu di dunia ini, milik 9 golongan itu sama milik iblis ya, Tuhannya iblis. Tuhan iblis itu apa? Itulah dunia mimpi ya, jadi dunia mimpi. Sedangkan Tuhannya yang 9 golongan ini, orang damai ini ya, Tuhannya itu nggak terhubung ke sini gitu. Karena memang kita ini sebenarnya berada dalam dunia mimpi sebenarnya ya. Alam semesta ini diciptakan di dalam dunia mimpi gitu. Bisa dibilang alam semesta ini satu-satunya yang nyata di dalam dunia mimpi. Nggak heran dunia mimpi itu bisa penetrasi ya, bisa menembus dunia ini gitu. Malam kalau kita tidur ya, bagi orang yang damai tapi ya, jiwa itu kan sebenarnya dia tuh nggak butuh makan, nggak butuh tidur gitu. Nah sementara pada saat dia masuk ke dalam tubuh ini, dia terpaksa tidur gitu, karena tubuh ini lelah gitu, nggak sanggup mengimbangi dari jiwa itu kan, kesadaran itu. Makanya jiwa ini ada namanya, istilahnya itu istilah dorman gitu ya, tidur sementara gitu, nggak aktif sementara kesadaran itu. Jadi mereka nggak bermimpi gitu. Karena mereka nggak bermimpi itu, jadi saat dicoba sama dunia mimpi, 5 menit baru mau tidur gitu kan, baru lelap. Habis itu 5 menit sebelum bangun, kadang di tengah-tengahnya gitu. Sedangkan orang yang bermimpi itu kayak mana? Ini yang bermimpi itu, mereka itu nggak kayak gitu prosesnya. Begitu mereka tidur, nggak perlu dicoba sama dunia mimpi itu, karena mereka terhubung dengan dunia mimpi itu setiap saat ya. Dan Tuhan mereka memang yang memberikan ide ilham untuk berkuasa di dunia ini. Modalnya itu cukup satu, percaya diri. Kalau Anda percaya diri, Anda pasti akan mendapatkan ilham. Ya. Jadi apa itu ilham? Ide ya. Ide ilham itu datangnya dari dunia mimpi. Ya, harapan itulah. Jadi orang yang berharap kemudian tiba-tiba dia percaya diri ya, itu harapan itu dijawab oleh dunia mimpi gitu. Makanya mereka ini tanpa sadar, mereka ini mengeluarkan kata-kata yang kalau orang surga sejati mengungkapkan itu dalam bentuk realita yang mereka mengerti, kalang kabut. Itulah istilahnya hilaf. Kok saya dengarkan itu? Yang mengendalikan kesadaranmu itu apa gitu ya? Jadi, tapi ini hanya dimengerti sama orang-orang yang seperti saya, jiwa. Iblis itu sendiri nggak ngerti gitu. Dia taunya cuman buruk, baik, bagus, jelek ya.